Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan merangkum sebuah drama misteri dari Korea Selatan yang berjudul Show Window. Drama bertema perselingkuhan ini terdiri dari 16 episode dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas untuk episode 1-3. Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Cinema Lovers kalau konten ini adalah full spoiler dan aku sangat merekomendasikan kepada Cinema Lovers untuk menonton film ini secara utuh karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di awal film, diperlihatkan sebuah perayaan pesta ulang tahun pernikahan pasangan suami istri yaitu Shin Myung-sub dan Han Song-ju. Sebuah pesta yang begitu meriah. Dan untuk merayakannya, mereka berdua pun berdansa dengan begitu romantisnya. Tapi suasana pesta yang sangat meriah itu pun tiba-tiba harus berakhir setelah mereka dikejutkan dengan suara teriakan seorang perempuan. Dan seketika itu juga, sosok perempuan itu pun ditemukan tergeletak di lantai dan tak lama kemudian polisi pun datang ke tempat tersebut. Scene berpindah setahun sebelum kejadian itu. Bertempat di kompleks Stone House, nampak sebuah rumah yang sangat mewah. Di sanalah Myung-sub dan Son-ju hidup bahagia bersama kedua anak mereka yang bernama Shin Tae-hye dan Shin Tae-yong. Maklum, Myung-sub yang bekerja sebagai direktur eksekutif di perusahaan Rahen Group, sebuah perusahaan fashion yang sangat terkenal milik ibunya Son-ju, sehingga membuat mereka pun hidup bergelimang harta. Sebenarnya sang ibu menyuruh Son-ju untuk ikut memegang perusahaan itu, tapi Son-ju menolak karena setelah menikah, Son-ju ingin fokus mengurus keluarganya. Oleh karena itu, ia pun meminta suaminya untuk bergabung di perusahaannya tersebut menggantikannya. Dan hari itu, Son-ju sedang membantu suaminya yang hendak menghadiri peluncuran produk terbaru Rahen di Jeju. Dengan menggunakan pesawat eksekutif, terbanglah Myung-sub ke Jeju. Dan ketika Myung-sub sedang berada di toilet pesawat, tiba-tiba saja seorang wanita masuk dan memeluk Myung-sub. Ternyata wanita itu adalah selingkuhan Myung-sub, seorang desainer cantik yang bernama Mira, dan mereka telah merencanakan itu semua. Sesampainya di Jeju, Myung-sub langsung menemui ibu mertuanya yang merupakan presiden direktur di Rahen Group yang bernama Kim Kang-im. Setelah kepergian Myung-sub, Kang-im langsung menelpon Sang-ju dan mengatakan kepada anaknya itu kenapa ia tak ikut berlibur bersama suaminya. Dan setelah melalui perdebatan panjang lebar dan juga karena kata-kata ibunya yang sepertinya ingin memberitahukan sesuatu tentang suaminya, akhirnya Sang-ju pun memutuskan untuk menyusul suaminya itu. Sementara itu, Myung-sub yang telah bersama Mira menghabiskan waktunya di sana. Ia juga telah menyiapkan tempat tinggal untuk Mira. Myung-sub yang sangat mencintai Mira, tapi juga tak mau kehilangan keluarganya, akhirnya membuat kesepakatan dengan Mira kalau mereka akan menjalani hubungan terlarang tersebut hanya dalam waktu setahun. Dan itu merupakan waktu terakhir perjanjian mereka. Oleh karena itu, Myung-sub mengajak Mira untuk menghabiskan waktu sebelum mereka berpisah. Dan malam itu, Myung-sub juga mengatakan kepada Mira kalau besok waktu launching produk akan ada kejutan dan hadiah luar biasa untuk Mira. Dan keesokan harinya, tibalah acara yang ditunggu-tunggu. Sebuah acara perayaan ulang tahun ke-40 Rahen Group, dan sudah pasti acara tersebut sangatlah meriah karena dihadiri oleh tamu-tamu undangan yang tentunya bukanlah orang-orang sembarangan. Hadir juga di sana Mira dan Son-ju yang secara diam-diam menghadiri acara tersebut. Dan betapa terkejutnya Mira ketika melihat produk baru yang dikeluarkan Rahen adalah sebuah sepatu mewah. Ia lalu teringat akan desain yang telah ia buat beberapa waktu yang lalu, dan karena rasa cintanya kepada Myung-sub, Mira lalu memberikan desain tersebut kepada Myung-sub. Jadi, inilah kejutan yang dimaksud oleh Myung-sub. Di lain pihak, Son-ju yang melihat sepatu mewah itu pun
jadi teringat dengan kemarahan ibunya kepada suaminya beberapa waktu yang lalu, dan Myung-soo berjanji akan memberikan terobosan baru untuk perusahaan Rahen. Dan itu ia buktikan dengan kerja kerasnya selama berhari-hari. Dan Sonju mengira kalau desain tersebut memang hasil kerja keras suaminya sendiri, dan ia bangga dengan perjuangan suaminya itu. Dan sepatu mewah itu pun sukses membuat semua tamu undangan merasa puas dan memuji kerja keras Myung-soo. Myung-soo yang mengetahui kedatangan istrinya itu pun menjadi sangat terkejut, dan beruntung istrinya itu pun tak melihat ketika ia bersama dengan Mira. Tapi karena ia memang telah merancang liburan itu hanya untuk Mira, dengan berbagai alasan ia pun mencari cara demi menghabiskan waktunya bersama Mira, dan Sonju sangat percaya apapun yang dikatakan suaminya tersebut. Meskipun awalnya ia sempat mengkhawatirkan apa yang menjadi kekhawatiran ibunya, tapi setelah ia melihat sendiri apa yang dikatakan suaminya sama dengan apa yang dilakukannya, akhirnya ia pun percaya dan membuang jauh-jauh rasa curiganya itu. Dan demi menghibur rasa sepinya, akhirnya Sonju memilih untuk berlibur ke sebuah pulau di Jeju seorang diri. Di sanalah, secara tak sengaja, ia bertemu dan berkenalan dengan Mira. Dan mereka berdua pun kembali bertemu ketika tiba-tiba mobil sewaan milik Sonju kehabisan bensin dan Mira datang untuk memberikan tumpangan kepadanya. Dan sebagai ucapan terima kasih, akhirnya Sonju pun mengajak Mira untuk makan malam berdua. Dari situlah hubungan mereka berdua mulai dekat. Sementara itu, sesuai dengan janji yang pernah ia ucapkan, Myung-soo pun memberikan hadiah sepatu mewah berwarna merah kepada Mira. Sekaligus itu sebagai hadiah dan pertemuan terakhir bagi mereka berdua. Myung-soo juga memberikan hadiah sepatu kepada Sonju, dan tentu saja yang diberikan kepada Sonju jauh lebih mewah dibanding milik Mira. Dan hari itu juga mereka berdua memutuskan untuk kembali ke Seoul. Tapi sayang, ketika mereka telah berada di bandara Jeju, tiba-tiba ponsel Myung-soo berbunyi. Dengan wajah penuh kecemasan, Myung-soo lalu meminta izin dan menyuruh istrinya untuk berangkat terlebih dahulu. Ternyata, itu telepon dari rumah sakit. Mereka menemukan Mira yang hendak mengakhiri hidupnya, dan setelah memeriksa ponsel Mira, mereka menemukan namanya ada di panggilan terakhir. Oleh karena itu, pihak rumah sakit menghubungi Myung-soo. Begitu sadar, Mira mengatakan kalau ia tak sanggup untuk berpisah dengan Myung-soo. Dan ia berpikir kalau itu adalah cara dan jalan terbaik untuk mereka berdua. Dan karena kejadian itulah, akhirnya Myung-soo memutuskan untuk tetap melanjutkan hubungan mereka berdua dan menyediakan apartemen mewah untuk Mira yang tak jauh dari rumahnya. Bersama kedua sahabatnya yang bernama Yerang dan Mrs. Jong, seperti biasanya, hari itu Sonju memanjakan diri di salon langganannya. Dan di sanalah ia kembali bertemu dengan Mira yang juga menjalani perawatan di salon langganannya itu. Dan karena barang-barang yang dimiliki oleh Mira adalah barang-barang branded pemberian Myung-soo, akhirnya Mira pun diterima menjadi anggota Queen Club bersama wanita-wanita kaya lainnya. Sementara itu, Myung-soo yang sedang menahan rasa marah karena telah dipermalukan oleh ibu mertuanya di depan kolega-koleganya, harus mendapatkan berita kalau perusahaannya gagal menembus pasar di Shanghai. Tapi dengan bantuan adik Songjo yang bernama Jungwon, akhirnya permasalahan itu pun menemukan titik terang. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, Jungwon memang merasa tak cocok dengan ibunya. Oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk sekolah dan menetap di Italia. Tapi meskipun ibunya lebih sayang kepada Songju dibanding kepada dirinya, tapi Songju sangat menyayangi adiknya itu. Begitupun Jungwon, dan setelah bertahun-tahun tinggal di Italia, akhirnya bulan depan Jungwon memutuskan untuk pulang ke Korea. Tentu saja hal tersebut disambut dengan sangat bahagia oleh Songju. Hingga suatu hari, secara tak sengaja, Songju hampir saja menabrak seorang perempuan. Dan betapa terkejutnya Songju, ternyata perempuan itu adalah Yerim, teman sekolah anaknya yang juga anak dari tetangganya. Sejak mengetahui ibunya selingkuh dengan suami orang, Yerim memang berubah. Ia menjadi tak terkendali dan salah pergaulan. Ia lalu mengajak Yerim pulang bersamanya. Baru saja Songju memarkirkan mobilnya di depan rumahnya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh teriakan Yerim, dan Songju lalu menuju rumah Yerim.
dan betapa terkejutnya Sonju mendapati ibunya Yerim telah meninggal di dalam rumahnya. Dan karena kejadian itu, Sonju jadi teringat kejadian masa lalunya. Ia juga pernah menemukan adik perempuannya yang bernama Yunju juga tergeletak meninggal di dalam rumahnya. Dan kejadian itu membuat Sonju depresi dan harus mengkonsumsi obat tidur sampai sekarang. Tapi sepandai-pandainya Mira menyembunyikan statusnya, akhirnya rumor tentang siapa dirinya pun sampai juga di Queen Club. Hal tersebut membuatnya menjadi perbincangan dan bahkan harus mendapatkan perlakuan tak mengenakan dari teman-temannya di sana. Tapi Sonju yang merasa sangat mengenal Mira tak percaya dan justru menyelamatkan Mira dari amukan ibu-ibu di sana. Sonju yang telah menganggap Mira seperti adiknya sendiri itu pun dengan senang hati menerima tawaran Mira yang ikut menemaninya mengunjungi anak-anak yatim yang selama ini rutin ia lakukan. Dan tak butuh waktu lama bagi Mira untuk membaur dengan anak-anak yatim di sana karena background Mira yang sebagai guru seni lukis untuk anak-anak. Hal tersebut membuat Sonju semakin menyukai Mira. Mira yang ternyata dari awal sudah tahu siapa Sonju, berusaha mencari kesempatan untuk lebih dekat dengan Sonju. Ia pun tahu setiap detil kegiatan yang dilakukan oleh Sonju. Dan untuk kesekian kalinya, Sonju diperingatkan ibunya untuk mencari tahu siapa suaminya sebenarnya. Dan untuk kesekian kalinya juga, Sonju meminta kepada ibunya untuk tak ikut campur urusan rumah tangganya. Sonju telah memilih jalannya sendiri dan ia ingin hidup bahagia dengan laki-laki pilihannya. Ia tak mau seperti ibunya, sukses dalam bisnis tapi gagal mengurus keluarganya. Dan karena hal itulah yang membuat ia dan adik-adiknya harus kehilangan ayahnya sejak mereka masih kecil. Dari hari ke hari, hubungan antara Sonju dan Mira menjadi semakin dekat. Mira juga mengatakan kalau apa yang dikatakan oleh teman-temannya di Queen Club itu adalah benar. Memang pacarnya adalah suami orang. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Sonju terkejut. Tapi ia tak mau apa yang dulu pernah dialami oleh adiknya terjadi juga kepada Mira. Adiknya dulu juga mengalami hal yang sama, jatuh cinta kepada suami orang, dan ia minta dukungan kepada kakaknya. Tapi Sonju yang mengetahui hal tersebut marah dan tak mau membantu adiknya, hingga adiknya pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan karena kejadian tersebut, membuat Sonju tak bisa memaafkan dirinya sendiri sampai sekarang. Di depan makam adiknya, Sonju menceritakan itu semua kepada Mira. Awalnya Sonju berusaha memberikan pengertian kepada Mira akan seperti apa hubungannya ke depan dengan pacarnya. Oleh karena itu, ia meminta kepada Mira untuk segera mengakhiri sebelum semua terlambat. Tapi Mira mengatakan hal yang sama yang diucapkan adiknya dulu. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Sonju memutuskan untuk memberi dukungan kepada Mira karena ia tak mau Mira juga mengakhiri hidupnya seperti yang dilakukan adiknya. Hingga suatu hari, ketika Sonju sedang bersama kedua sahabatnya dan juga dengan Mira, kedua sahabatnya tersebut melihat kalung yang dipakai Sonju yang diberikan suaminya sebagai hadiah ulang tahunnya sama dengan gelang yang dipakai Mira. Mira lalu memberikan gelang tersebut kepada Sonju agar Sonju bisa menyelidiki apakah ada kebocoran desain di perusahaannya. Karena menurut suaminya, kalung tersebut adalah produk yang baru dirilis di perusahaan dan belum dijual bebas. Dan ketika Sonju mengantar Mira pulang ke apartemennya, ia melihat beberapa orang yang telah menunggu Mira. Dan tak berselang lama, Mira pun turun ke jalan dan membuatnya hampir tertabrak mobil. Beruntung Sonju datang tepat waktu dan menyelamatkan Mira. Berbekal gelang tersebut, Sonju mulai mencari informasi lewat salah satu karyawan ibunya. Dan setelah melihat detailnya, ternyata ada sedikit perbedaan. Dan semua itu memang sengaja dilakukan Mira setelah Myung-suk memberikan gelang itu kepadanya. Ia sengaja menggunting jepitan gelangnya agar Sonju tak curiga. Sementara itu, Mira yang kembali teringat masa lalunya pasca kematian kedua orang tuanya, ia yang diasuh oleh pamannya, suatu hari dipaksa untuk menandatangani pelimpahan pabrik yang ditinggalkan kedua orang tuanya untuk Mira. Dan sekarang pamannya kembali muncul untuk memaksanya melakukan tindakan demi keuntungan pamannya sendiri. Dan hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sesuai janjinya, Sangjo lalu menjemput adik kesayangannya itu di bandara. Di sana,
Sang-jo juga bertemu dengan teman kuliahnya yang bernama Dr. Yong-hun. Sama seperti Jung-won, Dr. Yong-hun juga baru kembali dari Italia dan memenangkan beberapa penghargaan. Dengan membawa anggur favoritnya yang khusus dibawa Jung-won untuknya, Sang-jo memilih untuk berbagi anggur tersebut dengan Mira. Oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk datang ke apartemen Mira. Di sana Sang-jo juga baru tahu kalau banyak kesamaan antara suaminya dan pacar Mira. Dan Sang-jo menganggap itu suatu kebetulan yang luar biasa. Dan Sang-jo juga berjanji kepada Mira, suatu saat nanti ia akan membawakan kimchi sawi yang menurut Mira adalah makanan favorit pacarnya. Hingga suatu hari, ketika Myung-sup sedang menikmati perayaan makan malam di kantornya, tiba-tiba salah seorang karyawannya yang bernama Yoon-kyung mendekatinya. Dan dalam kondisi mabuk, Yoon-kyung meminta tumpangan kepada Myung-sup. Dan setelah Myung-sup sampai di rumah, Sang-jo menemukan bau parfum wanita pada pakaian suaminya itu. Ia mulai berpikir yang bukan-bukan kepada suaminya, dan tak berselang lama, ibunya Yoon-kyung pun menelpon ke ponsel Myung-sup. Dan kebetulan, Sang-jo lah yang mengangkat telepon tersebut. Dari ibunya Yoon-kyung lah, Sang-jo jadi tahu kalau suaminya memang benar-benar orang baik dan setia. Ia bahkan tak melakukan apapun meskipun ia memiliki kesempatan terhadap Yoon-kyung. Mengetahui hal itu, Sang-jo menjadi sangat lega dan semakin percaya kepada suaminya. Dan ternyata Yoon-kyung adalah mata-mata yang diminta oleh Kang Im untuk merayu menantunya itu. Karena ia yakin kalau ada yang tak beres dengan Myung-sup. Dan lewat Yoon-kyung lah, Myung-sup terbukti kalau kecurigaannya itu salah. Tapi meskipun demikian, Kang Im tetap tak percaya kepada menantunya itu. Dan malam itu, seperti janjinya kepada Mira, Sang-jo pun berniat mengantar kimchi ke apartemen Mira. Dan ketika ia hendak memberitahu kedatangannya kepada Mira, ponsel Mira pun sibuk. Dan di saat itulah, Mira sedang membuat janji dengan Myung-sup untuk bertemu di apartemennya. Oleh karena itu, ketika pintu apartemennya berbunyi dan ternyata yang datang adalah Sang-jo, Mira pun menjadi terkejut. Beruntung Sang-jo yang sadar kalau Mira sedang menunggu seseorang itu pun langsung pamit pulang. Tapi di parkiran apartemen, Sang-jo pun melihat mobil suaminya itu berada di sana. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi episode 1, 2, dan 3 yang berhasil aku rangkum untuk kali ini. Sampai jumpa di rangkuman episode-episode selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you!